Halo, salam, selamat pagi adik-adik semua. Ya, bagaimana kabarnya? Ya, luar biasa, pasti Tuhan Yesus menyertai kalian semua. Puji nama Tuhan, pada saat ini kita bisa bertemu kembali. Kita mau bersama-sama memuliakan nama Tuhan, memuji nama Tuhan, dan kita mau belajar firman Tuhan. Sudah siap semua? Ada sukacita? Ya, amin. Nah, siapa yang hari ini tahu, merasa bahwa kalian itu adalah anak Tuhan? Tunjuk tangannya. Siapa yang anak Tuhan? Ya, semuanya anak Tuhan. Oke, kalau semuanya anak Tuhan, ikuti lagu ini. Ya, kalau benar-benar anak Tuhan, lakukan lagu ini. Yo, kalau kau anak Tuhan, kalau tepuk tangan ya kita tepuk tangan. Kalau kita petik jari, ya kita lakukan. Kita puji Tuhan dengan penuh sukacita. Kita berdoa dulu ya. Kami mengucap syukur Tuhan, pada saat ini Tuhan pimpin kami, sertai kami boleh bersama-sama bersekolah minggu. Tuhan berkati dari awal sampai akhirnya, biarlah firman Tuhan yang kali ini kami dengarkan bersama-sama menjadikan kehidupan kami lebih dekat dengan Tuhan. Kami tahu apa yang Tuhan kehendaki untuk kehidupan kami. Berkati kami semua yang saat ini mengikuti sekolah minggu, kiranya Tuhan mencurahkan berkat atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Saat ini kita akan buka Alkitabnya di dalam Yakobus ya. Yakobus pasal yang kedua. Yakobus pasal yang kedua. Buka Alkitabnya sudah. Yakobus pasal yang kedua, kita akan melihat ayat yang ke-17. Yakobus 2 ayat 17. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Terus ayat 26 yang terakhir. Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, firman Tuhan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang iman. Iman itu apa? Ya, kita nggak bisa melihat ya. Iman itu nggak seperti sesuatu yang kelihatan ya. Iman itu ada di dalam hati kita. Jadi kita tidak tahu. Nah, tapi bagaimana kita bisa tahu orang itu punya iman, orang itu nggak punya iman? Dari mana kita tahu? Yaitu dari perbuatan-perbuatan yang dilakukannya. Nah, pada saat ini Fajar bawa teman. Siapa ya temannya? Hai. Halo teman-teman. Apa kabar? Nah, nih Fajar bawa teman. Nah,
Gimana Miki? Miki mos ya. Nah, teman-teman, hari ini kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan. Ya, kita mau lihat bagaimana kita harus berbuat yang baik supaya kita semua dapat masuk ke surga bersama Tuhan Yesus yang mengasihi kita semua. Nah, teman-teman, ya, apa Miki? Itu loh Bu Fajar. Kalau aku masih nakal, apakah aku bisa masuk surga? Ya, kalau kita ini masih nakal, berarti kita belum memiliki iman yang kuat. Loh, kok bisa begitu? Nah, mana imannya nggak kelihatan? Nah, iman itu ya muncul, terlihat ketika hati kita ini berbuah. Nah, bagaimana perbuatan kita kelihatan kalau kita punya iman? Kita punya yang namanya kasih. Nah, sudah yang pelajaran minggu-minggu lalu kan ada kan itu yang kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan. Ya, jadi kita tahu bagaimana kita bisa memperlihatkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Oh iya, pinter Mikinya ya. Kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Juga mengasihi Tuhan dan mengasihi Allah kita ya dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi kita. Nah, kita melihat ya, kita tahu kalau pohon ya, pohon yang menghasilkan buah itu pohon yang hidup apa pohon yang mati? Niki tahu nggak? Ya, pasti yang hidup dong. Kalau yang mati yang nggak bisa berbuah, Bu Fajar. Oh iya betul, pohon yang mati nggak bisa berbuah, tetapi pohon yang bisa berbuah adalah pohon yang hidup. Sama halnya iman kita, kalau iman kita mati ya kita tidak bisa menghasilkan buah. Tetapi kalau iman kita hidup ya kita bisa menghasilkan buah. Nah, iman tuh apa? Nah, iman itu adalah dasar dari sesuatu yang tidak kita lihat dan bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Kita nggak bisa melihat ya, kita tidak bisa melihat Tuhan, tetapi kita merasakan bahwa Tuhan itu ada di dalam hati kita. Nah, kemudian iman kita juga orang lain tidak bisa melihat, wah imannya besar, seperti misalnya rambutnya panjang kelihatan, enggak ya, tetapi iman itu ada di dalam hati setiap orang. Kita harus punya iman yang kuat supaya kita bisa semakin hari itu semakin indah, semakin baik, semakin dekat sama Tuhan. Nah, kalau pohon supaya bisa subur dan menghasilkan buah harus disiram. Kemudian kalau nggak disiram kan mati tuh bunga-bunganya. Nah, terus kalau sudah lama harus dipupuk lagi, dikasih pupuk. Nah, kalau nggak dikasih pupuk ya tidak bisa berbuah dengan baik. Bisa berbuah tapi nggak begitu baik ya. Ya, dikasih pupuk, dirawat ya pohon-pohonnya itu supaya bisa menghasilkan buah. Aku di rumah punya bunga, Bu Fajar, terus disiramin terus jadinya bisa berbunga. Iya pinter Niki seperti itu ya. Nah, kita punya bunga, punya pohon di rumah harus disirami. Demikian juga dengan iman kita. Kalau iman kita ini mau bertumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, kalau kita mau bertumbuh harus baca kitab suci, doa tiap hari ya, supaya iman kita bertumbuh. Bertumbuhnya kemana? Bertumbuhnya ke arah Tuhan. Karena seperti disampaikan tadi dalam firman Tuhan di dalam Yakobus tadi ya, bahwa
iman tanpa perbuatan itu mati. Nah, kalau kita melihat ada orang-orang lain yang membutuhkan, ya, yang membutuhkan pertolongan kita, ya, kita harus mau menolong. Ada temennya yang jatuh dari sepeda, sekarang banyak yang pada sepedaan itu. Gimana? Biarin aja? Apa malah disyukurin? Nggak boleh kan? Nah, itu menunjukkan bahwa kita tuh bukan anak-anak Tuhan. Nah, kalau kita mengatakan tadi lagunya, kalau kau anak Tuhan tepuk tangan, tadi pada tepuk tangan kan? Merasa kita ini anak Tuhan kan? Nah, kalau kita merasa kita ini anak Tuhan, ya kita harus melakukan sesuai dengan yang difirmankan Tuhan, gitu kan? Ya, jadi kalau Tuhan mengatakan suruh mengasihi orang lain, ya kita harus mengasihi orang lain. Kalau yang kita malas-malasan, malas belajar, gurunya nggak lihat, biarin aja, nggak usah belajar. Tahu bapak ibu guru nggak lihat saya mainan, saya nggak mau belajar, boleh tidak? Nggak boleh. Iya, nggak boleh kan ya Miki ya? Nggak boleh ya. Jadi kita harus jadi anak yang rajin, anak yang pintar ya, karena itu menunjukkan bahwa kita ini anak-anak Tuhan ya. Tuhan itu tahu kita sedang apa, itu Tuhan tahu ya. Kita malas-malesan itu Tuhan tahu. Jadi kita harus rajin belajar, laksanakan apa tugas-tugasnya, sayang sama orang tua, sama mama, sama ayah, sama ibu, sama papa ya. Kita mengasihi mereka, mau bantuin mereka. Kalau disuruh, ayo Miki kamu itu nyapu, mau tidak? Enggak. Loh kok enggak? Harus mau dong. Iya mau. Ya, kita harus mau bantuin orang tua ya, mau bantuin di rumah, karena tugas dan tanggung jawab kita juga membantu orang tua, apalagi kita sekarang di rumah terus ya. Anak-anak semuanya harus taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan ya, mulai saat ini, dari kemarin sampai selama-lamanya. Tunjukkan imanmu bahwa kamu mengasihi Tuhan, bahwa perbuatanmu itu mencerminkan imanmu bahwa kamu adalah anak-anak Tuhan yang setia. Si Tuhan, ada sukacita hari ini? Ya puji Tuhan, pasti adik-adik sukacita ya, senang ya kita bisa bertemu kembali walaupun di rumah masing-masing, tapi kita berbahagia semua. Nah, kenapa kita bahagia? Karena Tuhan Yesus itu sudah mengampuni dosa kita dan membuang segala yang jelek buat kita. Kita punya iman, kita mau melakukannya, dan Tuhan Yesus angkat semua dosa-dosa kita sehingga kita penuh sukacita dalam kehidupan kita. Yuk kita pujikan bersama-sama ya. Aku bahagia. Nanti di rumah buang semua yang jelek, buang semua yang tidak baik, buang ke laut, biur ke sana, buang semuanya. Jadi kita
saat ini bisa disucikan oleh Tuhan, melakukan apa yang terbaik buat Tuhan. Ya, kalau sudah nanti biur-biur, nanti biur-biur semua, dibiurin semua. Ya, oke. Ya, yuk kita akan berdoa menutup dalam sekolah minggu kita pada saat ini. Yuk kita berdoa semua, lipat tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur saat ini kami boleh belajar firman Tuhan, kami boleh memuji nama Tuhan, dan kami mau Tuhan hidup kami diperbarui. Kami mau Tuhan angkat dosa-dosa kami, Tuhan angkat kenakalan kami, kemalasan kami, kecengengan kami, semuanya Tuhan. Tuhan akan buang semuanya itu ke laut sehingga kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan dan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga iman kami boleh bertumbuh dari hari lepas hari. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang setia di dalam sekolah minggu, berkati keluarganya, ayah ibunya. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, sehingga kami semua Tuhan semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Tugas sekolah minggu kita pada hari ini, supaya kita ingat ayat hafalannya, ya kita lihat, kita nanti bikin prakarya nanti kayak kemarin ya, dikumpulin, difoto. Nih ayat hafalannya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus pasal 2 ayat 26 yang B. Oke, yang diperlukan yang kalian bikin dari kertas, pakai kertas apa aja boleh. Bikin hati, nih hati ya, hatinya harus nyiapin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bikin hati ada 6, hati yang segini ya. Kertas lipat tuh dijadiin 4 boleh, ini jadi 4, dipotong bentuk hati ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bikin 6 hati. Kemudian hati yang kecil 2. Nih. 2 hati yang kecil. Nih. Sama ini. Nah, nanti lihat caranya gimana. Bikin hati ini ya. Kita akan tempelkan gini, kasih lem ya. Ini warnanya kalau ada ya diselang-seling biar bagus. Nah, terus yang ini dibuat sungutnya. Ini nah, tinggal ayat hafalannya kita tempel di bawahnya. Ini terus dikasih mata dan mulut. Tarat, selesai. Nah, kayak gini nanti difotoin ya. Tarat, udah. Terima kasih.